Tenang, tenang. BBM nggak naik. Selamat malam, Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live. Hai, hai, hai. April Mob. Enggak ya. Sekarang saya pegang kendali. Tapi tenang, ini bukan jebakan. Kalau kata bos gua nih, ini namanya penyegaran. Ya. Dia yang seger, gue yang kejar. Gimana penonton, sehat semua ya? Alhamdulillah, syukurlah ya kalau sehat ya. Ingat pepatah Greenland purba. Jauh tuh. Di dalam tubuh yang kuat ada punggung yang capek. Tapi dikuat-kuatin. Ya udahlah, kita mulai aja. Inilah Midnight Live. Mumpung masih bulan Syawal nih, malam ini ada cerita dari acara Halal Bihalal. Tepatnya Halal Bihalal ASN di Kabupaten Lebak, Banten. Biasanya nih, acara Halal Bihalal buat maaf-maafan. Atau buat silaturahmi. Ini nggak biasa. Halal Bihalal buat ceng-cengan. Ujung-ujungnya emosi. Kalau yang ceng-cengan bocah sih wajar ya. Ini yang ceng-cengan bupati sama wakilnya. Bukan ceng-cengan nama bapak. Ujang. Itu bapak gua Ujang. Tapi ceng-cengan status mantan napi. Kebanyakan makan santan kali ini. Jadi kenceng tuh leher tuh. Jadi ceritanya gini nih. Awalnya Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, sesuai rundown template acara ASN nih ya, maju kasih sambutan. Kan biasanya isi sambutan tuh kalau nggak ngomongin kinerja pemerintahan, target pelayanan, anggaran, atau janji-janji baru. Padahal janji kampanye aja masih belum lunas. Itu biasanya. Ya mungkin Bupati Hasbi ini luar biasa. Jadi isi sambutannya malah nyindir kelakuan wakilnya Amir Hamzah yang dinilai udah kebablasan dalam tugasnya. Hasbi bilang kalau Amir suka panggil-panggil kepala dinas ke rumahnya tanpa ada pendelegasian dari bupati langsung. Elah, sewat amat dah. Padahal nggak ada yang tahu juga ya. Mungkin cuma ngajak ngobrol doang, ngajak ngopi, mentok ngajak mabar, mainin badan anggaran. Enggak mungkin itulah. Jangan ya Pak ya. Nggak cuma itu, Hasbi juga ungkit-ungkit status past tense, alias masa lalu Amir. Pakai bahasa Jerman nih, Hasbi bilang nih, uyuhan baik mantan narapidana geus jadi wakil bupati. Oh bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Sunda. Artinya adalah dilarang duduk sambil joget. Bukan dong, bukan. Jadi Hasbi itu pakai bahasa Sunda tuh, artinya masih untung mantan napi bisa jadi wakil bupati. Bersyukur. Wadidaw. Maksudnya naon? Nah, itu bahasa Sunda tuh ya. Kalau ini neon nih, nah. Pasangan sendiri kok dicengin. Kacau, kacau, kacau. Kan saya jadi penasaran nih. Penasaran ini bener. Kok bisa dulu akrab pas kampanye? Bener juga tuh. Itu pilih pasangannya gimana? Dijodohin apa home pimpa? Dengar status mantan napi diungkit-ungkit, Amir jelas emosi. Ya pasti dong. Amir yang tadi duduk langsung berdiri tuh, nyamperin Hasbi ke mimbar. Nggak nyampe. Ya karena di stop sama Sekda, Hasbi Bupati sampai istri Bupati. Ikut nahan emosi Amir. Biar situasi tetap terkendali. Amir yang masih kesel sama Hasbi langsung angkat kaki.
Karena kalau angkat tangan tuh nyerah. Walk out. Itu mah dunia lain. Dia angkat kaki, balik dia. Gara-gara sindat itu Amir ngaku kecewa berat. Pasti. Katanya pernyataan bupati yang nyenggol masa lalunya sebagai mantan napi dianggap sebagai serangan pribadi. Nggak ada kaitannya dengan posisinya sebagai wakil bupati. Apalagi sindiran tersebut disampaikan dalam forum resmi di hadapan ASN dan pejabat daerah. Ini mungkin tamunya juga bingung nih. Ini acara halal bihalal apa audisi komika nih? Kok bupati roasting wakil sendiri? Roasting. Iya. Kan harusnya pasangan pemimpin daerah tuh kudu kompak. Bener dong. Jangan kompak di foto baliho doang. Sementara itu tuh Bupati Lebak Hasbi Jayabaya bantah kalau dia menyindir masa lalu wakilnya. Hasbi bilang itu cuma gaya komunikasi dan intonasi. Wah. Yaelah Pak, kalau emang mau nyindir ya bilang aja Pak. Jangan alasan gaya komunikasi atau intonasi. Hasbi bilang nih, kalau status masa lalu Amir justru dinilai jadi sebuah prestasi karena mampu bangkit sampai bisa jadi wakil bupati. Nggak cuma itu tuh, Hasbi juga bilang nih kalau kinerja Amir pernah dapat apresiasi. Wah, penonton lembutan aja kagak mau dapat apresiasi. Bisa aja nih bapak nih stok ngelesnya banyak banget, ngalahin stok minyak. Ngemeng-ngemeng soal status mantan napi nih, ternyata Amir emang pernah terseret kasus suap mantan ketua MK Akil Mukhtar di tahun 2013 ya. Saat itu Amir yang nyalon bupati kalah di pilkada. Akhirnya Amir divonis hukuman penjara selama 3,5 tahun. Kita balik lagi nih ya. Gara-gara ceng-cengan status mantan napi, DPRD Lebak juga sudah memanggil Hasbi dan Amir. Gimana manggilnya? Masa gini? Hasbi hadir, tapi Amir nggak hadir. Ya mungkin masih ngambek kali ya. Nah mungkin kita nggak tahu. Kita nggak tahu hati seseorang. Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari berharap agar keduanya cepat rujuk dan fokus lagi sama kinerja dan pelayanan ke warga. Kan intinya kacamata. Beda. Jadi intinya rakyat itu milih pemimpin buat kerja bukan jago drama. Iya. Kalau panggungnya terus panas, jangan lupa kompornya dimatiin. Hemat. Kata Pak Menteri kan hemat. Kalau udah matang kompor dimatiin. Jadi daripada sibuk klarifikasi gaya komunikasi, mending perbaiki gaya kolaborasi. Bener tuh. Karena kekompakan jadi harapan. Dan Lebak masih banyak persoalan yang perlu penanganan. Betul. Ingat, jabatan itu amanah, bukan ajang buat marah-marah. Jika pemimpin terus drama, yang bener jalan terang siapa? Bener. Yang penting damai. Betul. Perdamaian. Tiap saya monolog perdamaian mulu. Itu tadi sajian Midnight Live pada malam ini. Masih banyak informasi menarik lainnya. Bersama saya Otong Setiabudi. Ada juga bintang tamu. Ada Mawar Diong, Rebong, Unique Priscilia. Wah, makin seru. Makanya nih, jangan kemana-mana, tetap di Midnight. Keliru jepit. Itu tadi trailer film Ayah. Ini arahnya kemana ya? Kemana? Ini udah ada bintang tamunya nih. Ini yang meranin tadi di TV. Ada Mawar Diong, Mbak Unique Priscilia, ada Rebo. Rame ya malam-malam ya. Habis ini mau nonton Liga Champion tuh.
Halo, apa kabar? Mawar, tadi kan sedikit trailer ya. Ceritanya ini gimana sih? Ini ngomongin alamat atau gimana cerita film ini? Oh, iya. Kalau arahnya kemana ya? Kalau alamat Ayu Ting. Salah, Ayu Ting. Jadi film ini diangkat dari sebuah buku yang ditulis oleh Kak Hoirul Trian. Dan film ini menceritakan tentang dua orang anak yang sedang mencari ayah karena mencari arah. Mencari arah. Karena ketidakhadirannya seorang ayah gitu. Ketidakhadiran seorang ayah. Jadi ini isu fatherless ya? Fatherless, ngomong gimana sih? Fatherless. Fatherless. Iya. Yeah. Ya. Bahasa Sila ya. Benarkah itu? Benar. Mawar sebagai apa di sini? Aku sebagai Dira. Aku sebagai Ibu Lia. Ibu Lia dan Rey. Saya sebagai ini. Ini itu. Saya jadi Darin. Darin. Jadi adik kakak ya, Adik kakak. Darin sama Dira ya. Dira. Di sini Mawar tadi agak marah-marah dikit ya. Itu ada alasan apa tuh dia di ceritanya tuh? Marah-marahnya karena mungkin perasaan yang dipendam ya sudah cukup lama gitu, jadi mungkin dia ngerasa itu kesempatan dia buat ngobrol tapi udah nggak kekontrol lagi sih omongannya. Kalau Ray di sini jadi Darin sebagai adiknya Dira. Adiknya Dira, betul. Katanya karakternya beda banget sama Kata Dira. siapa tuh, Mas? Itu saya baca di sini nih. Mana lagi bukunya ya? Ray beda banget sama Darin loh. Darin beda sama Dira. Oh ya, karakter Darin dan Dira tuh lumayan kelihatan kontras di film ini gitu. Karena Dira tuh menyikapi konflik dari cerita ini, dari keluarga ini tuh lebih dipendem gitu ya Mbak ya. Terus lebih mikirin perasaan orang lain gitu. Sedangkan Darin coping mechanism itu lebih ke jadi rebel gitu dia jadi bandel. Ngumpetin sendal nenek gitu ya. Dilihat nggak sih Rey sama karakter Darin? Ditanya relate, ini nggak setiap ada pertanyaan itu, ibu saya ini selalu ketawa dia. Kenapa Bu? Bisa ditahan dulu nggak? Boleh ya? oke, Ini kita di TV loh. Oke. Kalau ditanya relate tuh sebenarnya iya enggak gitu, karena secara karakteristik Darin tuh anak bungsu, aku juga anak bungsu gitu. Jadi untuk memvalidasi perasaan-perasaannya Darin tuh nggak begitu susah gitu, karena cukup mengerti lah dari sisi anak terakhirnya. Tapi dengan ya itu coping mechanism-nya beda gitu. Darin ketika dia memiliki konflik dan masalah tuh dia jadi apa ya? Jadi caper lah gitu, karena dia kehilangan role modelnya gitu. Seorang ayah tuh seharusnya menjadi role model sebagai anak laki-laki, tapi peran ayahnya tuh nggak ada. Jadi dia jadinya cari perhatian, jadi bikin masalah di luar supaya diperhatiin sama ayahnya gitu. Mbak Cila ini sebagai ibunya dari keduanya ya. Sebagai ibu dari Ibu dua Lia ya. anak ini. Sosok seperti apa Ibu Lia di film ini? Sosok Ibu Lia sih ibu yang hadir selalu di kehidupan anak-anaknya, support, menutupi banyak hal di rumah itu supaya semuanya terlihat baik-baik saja gitu. Padahal dia tahu ada hal-hal yang tidak baik-baik saja, tapi dia mencoba untuk menutupi semua itu demi keutuhan keluarga ini. Keren banget sosok Ibu Lia ya. Jualan soto katanya ya. Iya, 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 benar saya ya. Kalau Mawar relate nggak sih sebagai Dira? Mungkin ada beberapa bagian dari Dira yang cukup dekat dengan aku. Mungkin salah satunya kita sama-sama pendiam dan mungkin nggak pintar dalam mengungkapkan perasaan kita yang sesungguhnya gitu. Tapi mungkin Dira benar-benar apa ya, pada suatu titik dia benar-benar yang udah nggak bisa nahan semuanya lagi gitu dan udah nggak kekontrol sama sekali sih. Tapi di sini kan Dira katanya sosok yang ambisius juga ya. Ada sesuatu yang ambisius apa yang ditonjolkan dari film ini? Seambisius apa tuh Dira? Dia ambisius dalam bidang pendidikan, jadi dia tahu apa yang dia mau, dia tahu universitas apa yang dia mau, tujuannya. Terus juga ketika sesuatu terjadi, dia tahu ke arah mana dia harus pergi gitu. Jadi kayak, oke, kalau ini nggak bisa, aku akan lakuin ini gitu. Tapi semuanya demi keluarga.
Ada Mas Bumi juga ya, aman. Iya, ada Mas Kok Bumi. bisa tahu saya ya? Iya. Kamu ini kayaknya kayak pernah lihat deh. Di mana kamu tuh? Di lokasi syuting ya? Enggak lah, PU saya. Ini kan dari buku ya? Iya. Udah baca semua ya? Sudah. Mbak Cila, sudah. pas baca terus ditawarin karakter Ibu Lia gimana awalnya? Kok tertarik untuk Jadi memerankan aku ini? tuh pertamanya beli buku ini karena kok rame banget di sosial media gitu. Terus akhirnya aku pesen. Nah, ya baru baca sedikit karena ada kerjaan jadi aku nggak bisa lanjutin. Tiba-tiba dapet tawaran film ini. Loh itu buku yang lagi dibaca dong gitu. Ya tertarik untuk ikut di film ini karena dari bukunya sendiri udah bagus gitu. Plus ditambah jajaran pemainnya juga ada dua anak aku ini, ada Dwi Sasono, Baskara Mahendra. Terlalu dininin deh. Kalau dianu-anuin gitu ya. Kalau Ray terima dulu tawaran atau awalnya emang udah baca Kalau aku juga? terima dulu tawarannya, baru aku cari tahu. Terus pas buka di itu apa tuh TikTok, oh rame banget ternyata emang. Terus dikasih bukunya juga sama produser, terus baca. Jadinya baru tahu setelah nerima projectnya dan baru sadar juga oh ternyata isu ini dan bukunya juga sangat digandrungi, asik digandrungi ya. Bukunya tuh bagus, ya bukunya bagus tapi kan kita nggak punya bayangan ceritanya akan seperti apa. Iya. Karena kan bukunya tidak bercerita penuh gitu, bukan sebuah cerita. Jadi ketika ditawarin ini bagus bukunya, tapi mau dijadiin apa ya gitu. Betul. Banyak Nggak ada perbedaannya bayangan. dari buku sama hasil filmnya ya? Bukan perbedaan sih ya. Pasti beda sih karena Dalam visualisasikan ya? iya, karena kan emang bukunya tuh self improvement kan. Emang isinya tuh kutipan-kutipan gitu. Jadi dari semua kutipan itu dirangkum menjadi karya audiovisual gitu, jadi film. Jadi pasti beda sih. Ray, ada bagian yang bagian ini sedih banget ini pas gua jalanin. Aduh. Ada yang nguras tenaga banget nggak ekstra nggak waktu salah satu adegan atau scene? Trisi gampang, dia jago banget. Ya kan di- Mbak? Inin lagi aja nih. Kan jadi ayam lagi aja nih orang. Aduh, lumayan banyak sih, lumayan banyak karena dari segi bobot cerita juga ini lumayan ya drama keluarga yang lumayan lumayan heavy sebenarnya. Jadi di setiap adegan tuh punya tantangannya masing-masing. Ada satu tapi nggak tahu ya boleh diceritain apa enggak. Nanti saya disentil sama produser. Aduh, aku Nggak, di gatel antara- banget lagi. Set yang mana? Ada dua, ada rumah dan ada kantor, ada setnya di kantor polisi. Ntar nanti Iya, iya. pas Iya, itu nonton bagus sih. nanti Itu bagus. tahu sih. Harus nonton nih penonton nih. Iya, ada. Itu bagus. Jadi ada. Tapi minta tiketnya dah. ada dua adegan yang sangat memorable banget buat Iya, kami. iya. Satu di set rumah dan satu di set kantor polisi itu memiliki energi yang kuat banget dan emosi yang banyak banget. Jadi Ya, setuju sih. itu nggak akan terlupakan sih dari syuting. Kalau Mawar, kan Mawar pendiam, soft spoken, tiba-tiba tadi ada adegan yang sangat meledak-meledak. Apa itu paling sulit apa gimana? Iya sih, itu salah satu adegan kita yang paling intens dan cukup panjang. Kayaknya dalam satu hari itu kita cuma ngambil beberapa scene karena adegan itu cukup berat, cukup panjang. Iya. Dan itu cukup sulit juga ketika dijalanin sih. Tapi puji Tuhan aku ditemani dua Waduh. pemain yang luar biasa. Masa mau ikut sih? Enggak. Mawar nggak apa-apa jadi pendem. Cerita aja sama saya nih. Nomor saya. Kalau boleh. Kalau Mbak Cila sebagai pribadi Mbak Cila melihat sosok Ibu Lia tuh seperti apa? Ya kerasnya sih ada sama. Iya. Kerasnya ya aku emang orangnya juga keras gitu. Tapi Ibu Lia tuh lebih ketika marah tuh gitu, meledak-ledak gitu. Tapi juga di
waktu yang ketika dia dibutuhkan anak-anak, dia begitu lembut dan memeluk anak-anaknya gitu. Jadi emang ibu-ibu yang keras yang berjuang untuk keluarganya. Jadi ya cara sayangnya Ibu Lia yang keras ini ya begitu. Dia menuntut anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang baik, patuh, dengar, tapi di setiap kesempatan Ibu Lia itu selalu ada. Tapi dalam waktu yang sama juga Ibu Lia tuh keras banget otaknya. Gitu. Sama Dwi Sasono lagi ya? Iya, Ini berapa iya, film iya, nih iya, sama Mas Dwi ya? Iya, ini ke-4 mungkin. Jadi mungkin agak mudah ya untuk chemistry ke Mas Dwi. Iya, sama mereka juga aku udah pernah. Makanya jadi ketika ditawarin siapa aja jajaran pemainnya, terus aku langsung ya udahlah, ini sih udah pasti nggak sesulit ketika kita belum pernah ketemu kan sama lawan mainnya. Jadi secara chemistry pasti akan lebih mudah. Tinggal kita ketika reading aja kita menggali si karakter kita masing-masing aja sih itu. Nah, pas udah proses syuting, akhirnya nonton premier langsung. Belum premiernya. Maksudnya nonton, pasti nonton dulu kan? Apa belum nonton nih? Ya kita lihat kita hasilnya. ngintip sebenarnya. Ngintip kita ya. Kita ketika lagi ngedit tuh kita ngintip. Film Kayla dong. Masa Google Drive? Sebenarnya isu fatherless ini mungkin banyak relate ya. Ternyata Banyak relate. Aku sendiri ngakuin ya, ada sosok ayah, cuman kayak aku sampai dia meninggal nggak pernah ngomong langsung, aku sayang kamu. enggak ya? Nggak? Iya. Karena mungkin ada segen juga, gengsi juga dari orang tuanya ya. Jadi mungkin ini banyak relate ke generasi saya ya. Ini mah masih muda. Oh iya ya. Yang Tapi ini 20 tahun lalu. generasi sekarang justru itu yang kita dengar dari beberapa visit yang kita Iya, kan iya, ya, kita datang ke sempat- beberapa tempat gitu, kita dapat masukan justru dari yang muda-muda juga mengalami hal yang sama gitu. Mereka Iya, mungkin punya isu. karena kita sempat ngelakuin school visit gitu kan, kita datang ke beberapa sekolah gitu untuk promosi juga dan ngobrol-ngobrol sama murid-murid di sana. Makin generasi kesini semakin banyak yang relate dan dengan isu itu tuh mungkin sekarang zamannya sosial media, jadi kayak perbandingan hidup satu sama lain tuh gampang banget diterima gitu loh. Jadi mungkin itu juga salah satu faktornya, jadi kenapa isu ini tuh makin banyak dibahas. Jadi lebih terasa aja. Juga gitu. Dan kagetnya ketika kita school visit tuh lumayan banyak gitu loh anak-anak sekarang tuh yang relate dan punya ceritanya masing-masing gitu. Ada cerita yang menarik nggak dari teman-teman yang dikunjungi tentang sosok ayahnya? Aduh, ada tuh yang waktu itu ya. Jadi dia tuh merasa bahwa iya ada satu anak Iya, yang kita yang yang, itu. hah? Tapi akhirnya kita kagum Iya, sih kita sama amazed dia. banget. Jadi aku lupa. Jadi dia itu selama hidupnya tuh ayahnya sibuk terus. Iya. Tapi dia sekolah, dia bersama ibunya dan adik-adiknya gitu. Dia ngerasa bahwa kehadiran ayahnya tuh tidak dirasakan oleh dia di rumah. Ayahnya jarang ngomong, terus nggak pernah yang heart to heart gitu ngomong. Kedekatannya ya begitu-begitu aja, tapi ada dan tiada lah ayahnya. Sampai suatu hari dia menyadari, begitu dia punya masalah dia ngomong ke ayahnya kasih tahu bahwa kalau jadi laki-laki itu semua masalah itu harus dihadapi dan dipendam, diselesaikan sendiri tanpa harus kamu cerita ke keluarga, jangan membebani mereka. Dan ketika dia tahu kerja ayahnya sekeras apa untuk menghidupi dia dan keluarganya dengan ibu dan adik-adiknya, dia baru sadar bahwa oh ternyata ayah gue tuh memang tidak punya waktu untuk ngobrol dan ada dan hadir di kehidupannya di waktu-waktu pentingnya karena ayahnya tuh kerja keras gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu yang miskomunikasi di dalam sebuah keluarga gitu sebenarnya, yang justru kita berharap mereka setelah nonton film ini akan memperbaiki hubungan, komunikasi dan yang lain-lainnya di antar keluarga supaya jadi ya nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Takutnya kita menyadari kesalahan kita itu justru setelah semuanya terlambat. Jadi ya sebisa mungkin ya itu diselesaikan. Makanya film ini kita sih berharap setelah nonton film ini hubungan semua keluarga kan yang baik-baik aja jadi lebih baik.
yang komunikasinya tidak baik menjadi lebih baik. Karena point of view dari orang tua, dari anak ada ini semua semua di ada sini. di film ini Ya. sih. Ya kalau aku tuh ngerasa setelah main film ini jadi lebih kepengen punya banyak waktu ngobrol sama anak-anak dari hati ke hati, hadir bener-bener ketika di rumah, pulang nggak megang sosial media, nggak megang gadget tapi ngobrol sama Iya. anak-anak. Dan anak-anak juga ketika pulang sekolah tidak masuk kamar megang gadgetnya atau cuma di dalam kamar tapi menyempatkan diri untuk bisa ngobrol sama orang tuanya. Kalau Ray sama ayahnya seakrab apa? Cukup akrab gue sama ayah tuh. Jadi ketika develop karakter si Darin ini juga kesulitannya di situ juga karena di poin itu tidak ada kedekatan aku pribadi sama si karakternya kan karena nggak mirip, jadi kesulitan di situ. Jadi lumayan tricky itu ketika develop karakter ini gitu. Tapi secara hubunganku pribadi dengan ayah sih alhamdulillah baik-baik saja gitu sih. Jadi pasti bersyukur gitu, pasti bersyukur. Dan kenapa semangat juga untuk memainkan karakter ini di film ini juga supaya bisa menghadirkan karya yang baik dan bisa direfleksikan sama orang-orang nanti gitu. Diplomatis ya saya ya, cukup Mau. diplomatis. Mantap juga. Mawar setuju nggak kalau ayah itu cinta pertama dari anak perempuan? Setuju, setuju. Apalagi keluarga sih, semuanya adalah cinta pertama dari setiap anggota keluarganya menurut aku. Karena keluarga itu menjadi faktor terpenting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Dan kedua itu mungkin lingkungan sekitar dan sekolah dan lain-lain. Jadi itu ya cinta pertama semua orang pastinya. Iya. Kalau Mbak Cila, ini kan ada campaign donasi ya untuk ayah hebat. Itu apa Betul. sih? Boleh ceritain nggak? Iya kalau di sini nih jadi kayak mulai mereka bercerita di sekolah gitu. Jadi udah kita mulai masuk punya campaign. program donasi itu tuh jadi semua orang bebas boleh cerita, Boleh cerita. apapun tentang Apa yang mereka hubungan rasakan, mereka hubungan dengan ayahnya gitu. Jadi setiap satu cerita tuh berdonasi untuk ayah-ayah hebat di Indonesia gitu. Udah terkumpul berapa sih ya? Udah 28. 2M? Hah? Masa? Saya juga mau ngasih 28 kalau ya. juta Iya, dan something itu gitu. kita bagiin gitu. Dan 2 minggu lalu kayaknya deh, waktu itu gue sendiri yang turun ke lapangan untuk bagiin ke ojol gitu-gitu. Oh iya. Thank you udah hadir di sini. Jangan lupa ya, Aumania nonton nih. Tanggal berapa? 9 April. Di bioskop kesayangan. Ya ada lah ya. Tak kenal maka tak tayang ya. Karena tayang dulu baru sayang ya. Sama kata tayang. Iya. Iyalah kalau nggak kenal kita nggak tayang. Iya. Betul. Thank you Mawar sudah hadir. Terima kasih. Jula. Terima kasih. Ray, sukses ya. Terima kasih. Datang sini lagi dong kalau Boleh dong. datangin di sini ya kali ini. Ntar saya insya Allah nonton nih bawa bapak saya udah meninggal, bawa siapa ya? Bawa ibu saya. Thank you udah hadir di sini. Semoga sukses filmnya, Amin. banyak Terima diterima kasih. oleh masyarakat. Amin. Midnight Live juga sukses. terus. Amin. Saya sering nonton di itu klip-klipnya. Iya, TikTok. Lucu banget ini. Lumayan, ini yang edit ini yang nanya. Oh iya. Tapi nggak nol dia bayar. Itu mah yang di sono kan. Kalau dia audit nol dia ntar nih. Oh iya, Ini bayar. Dibayar ya, aman berarti. Aman ini. Pas gajian bayarnya. Thank you udah hadir. Semoga sukses. Terima kasih Cila, ya. Mawar. Mana nih kamera? Oh ini dia. Jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya. Tetaplah di Midnight. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.